Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, pada peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan ke bait Allah. Kami selalu kau minta untuk mengulangi, tetapi juga lebih memperbaharui keyakinan iman kami kepadamu. Bantu kami ya Bapa, supaya kami terus-menerus mengalami kasih-Mu yang melimpah, yang Kau curahkan selalu ke dalam hari-hari hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita memperingati peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan ke bait Allah. Tindakan orang tua yang mempersembahkan anak kepada Tuhan adalah suatu tradisi yang kuat dalam tradisi orang Yahudi. Karena mereka sadar bahwa anak adalah anugerah Tuhan, maka dikembalikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan untuk itulah maka kita ingat juga, kita bersyukur atas orang tua kita yang telah mempersembahkan kita, terutama dalam baptisan kita di waktu kecil, terutama bagi mereka yang dibaptis pada waktu kecil, dipersembahkan kepada Allah, menjadi anak-anak Allah. Tetapi bukan hanya peringatan itu yang kita mau sadari, adalah bahwa persembahan yang dilakukan oleh orang tua kita untuk Allah tidak hanya itu, tetapi kita setiap hari, setiap saat harus terus-menerus membaharui, terus-menerus meyakinkan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ada dua hal yang penting di situ, adalah pertama, bahwa mempersembahkan diri kepada Tuhan itu bukanlah soal yang gampang, bukanlah soal yang sederhana, tetapi membutuhkan suatu rahmat. Karena dalam diri kita ada kecenderungan kita untuk memfokuskan kepada diriku. Kita egois dan kita bersandar kepada diriku sendiri, atau bersandar kepada yang nampaknya lebih besar, misalnya uang, harta, kekayaan, keyakinan, kepandaian, dan seterusnya. Jadi ketika kita berada dalam situasi seperti itu, kita karena terlalu, atau juga karena kita terikat kepada sesuatu, barang-barang duniawi, atau diikat oleh dosa, maka kita mempersembahkan itu bukan yang gampang. Kita percaya, yakin bahwa Tuhan mencintai kita dan selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Bukan soal yang mudah, sederhana. Ya, dan itu yang seringkali membuat kita takut, gelisah, cemas. Karena itu, karena keterikatan kita kepada sesuatu yang bukan Allah. Maka kita terus-menerus belajar mempersembahkan hidup kita, menyatakan ya kepada kehendak Tuhan. Seperti Bunda Maria, fiat voluntas tua, terjadi terus, ya, mempersembahkan hidup kita. Ya Tuhan, aku percaya bahwa apa yang Kau kehendaki bagi kami, bagiku, itu akan terjadi. Jadi saudaraku yang terkasih, pembaharuan sikap mengatakan ya, yes kepada Tuhan, itu adalah suatu proses yang terus-menerus kita jalankan setiap waktu, ya, setiap saat. Nah, kami sebagai biarawan, biarawati, sebagai imam, itu adalah bentuk persembahan kami kepada Tuhan. Ya, kalau Anda tadi dalam sakramen kita semua dalam sakramen baptis, kemudian Anda yang menikah dalam sakramen perkawinan, ya. Nah, kita juga dalam sakramen imamat bagi saya, atau kaul saya adalah bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Dalam praktek itu, dalam pembaharuan hidup itu, kita belajar untuk apa? Supaya kita menjalankan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang menjadi makananku, kata Yesus. Ya, makananku adalah menjalankan kehendak Tuhan. Jadi persembahan ini adalah suatu proses di mana kita belajar untuk mempersembahkan diri untuk taat kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, menjalankan kehendak Allah, bukan kehendakku.
Nah, proses itulah yang terus-menerus kita jalankan. Maka fiat voluntas tua, yes kepada Tuhan, adalah suatu proses, suatu perjalanan terus-menerus. Sampai akhirnya kita itu menyerah kepada Tuhan. Maka kita lihat Yesus ketika disalib mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kuserahkan diriku kepadamu. Kuserahkan nyawaku kepadamu. Kuserahkan hidupku kepadamu. Jadi persembahan yang paling puncak adalah ketika kita mempersembahkan nafas-nafas kita yang terakhir kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami, kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, persembahan itu adalah bahwa bukan aku yang mengontrol. Itu yang seringkali terjadi, kita ingin mengontrol kehidupan, kita ingin mengomando kehidupan, kita ingin menguasai kehidupan. Tidak. Tuhan yang mengontrol hidupku, yang menguasai hidupku. Nah, proses itu yang harus kita teruskan jalankan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Maka saudaraku terkasih, suatu perjuangan tanpa akhir adalah bahwa kita terus-menerus mempersembahkan diri kita, hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengontrol diriku, bukan aku. Ya, bukan siapapun. Nah, untuk itu kita membutuhkan rahmat dari Tuhan. Ya, jadi proses itu yang harus terjadi. Nah, ketiga harus kita sadari dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa di hadapan Allah semua orang hidup. Jadi kita itu mati bukan sekedar mati habis, tetapi mati di hadapan Allah. Mati secara manusiawi, secara duniawi, tetapi kita hidup bersama Dia. Maka Yesus mengatakan, kamu tidak akan mati meskipun kamu mati kalau kamu percaya kepadaku. Oh, ini luar biasa. Suatu jaminan yang luar biasa bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, ya, luar biasa. Kepastian, keyakinan pasti gitu loh. Kamu tak akan mati kalau kamu percaya padaku meskipun tubuh ragamu mati. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita yakini iman kita yang begitu dalam ini, begitu luar biasa ini, supaya kita jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas. Ya. Maka seperti kata Paulus, ya, apa yang dia lakukan? Ya, aku ingin bahwa aku mati dan bertemu dengan Yesus. Tapi demi Engkau, aku ingin hidup untuk memberikan manfaat, kegunaan bagi kalian. Maka para martir itu berani mati karena tidak ada kematian, tetapi hidup terus-menerus bersama Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari semoga peringatan persembahan Bunda Maria kepada Bapa di surga ini juga merupakan latihan kita mempersembahkan diri kita. Jangan mengontrol hidup kita. Tuhan yang mengontrol diri kita. Tuhan yang menguasai hidup kita. Belajar untuk mempersembahkan terus-menerus diri kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita tahu kenapa kita harus mempersembahkan. Karena surga yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita adalah segala-galanya. Kita tidak mati, kita hidup di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita hidup di hadapan Allah. Semoga kita, Anda dan saya berani terus-menerus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak gelisah, tidak cemas, tidak takut. Karena di hadapan Tuhan kita hidup, kita mulia. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.